البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, masih berada pada tafsir terhadap surat Al-Baqarah, yang mana terakhir kita ambil adalah tafsir daripada ayat yang ke-131 dari surat Al-Baqarah, yang mana sekarang kita akan mengambil ayat yang ke-132 mengenai bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Yakub alaihissalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya agar senantiasa kokoh di atas agama Islam, kokoh di atas agama yang benar, yaitu agama Al-Islam. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada ayat yang mulia ini, ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam kedua-duanya berwasiat kepada anak-anaknya agar senantiasa berpegang teguh dengan agama yang benar ini, agama Al-Islam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah mewasiatkan Ibrahim dan juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama. Agama apa maksudnya? Agama Al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati, kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa hatha Ibrahim wa Yaqub abna'ahuma 'ala tsabati 'ala al-Islam qailaini ya abna'ana innallaha ikhtara lakum hadzal din wa huwa dinul Islam fala tufariquhu ayyama hayatikum wa la ya'tikumul maut illa wa antum 'alaihi. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam kedua-duanya memberikan dorongan kepada anak-anaknya agar senantiasa kokoh di atas agama Islam. Qailain, dalam keadaan kedua nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam, dalam keadaan mengatakan, ya abna'ana, wahai anak-anak kami, innallaha ikhtara lakum hadzal din, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini, wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Karena kenapa barakallahu fikum? Agama Islam ini agama yang tidak ada duanya, agama yang senantiasa mengajak kepada persatuan, namun bersatu di atas kalimat at-tauhid, di atas kalimat at-tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, sebagaimana seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan untuk mengajak orang-orang Yahud dan Nasara berkumpul bersatu di atas satu kalimat. Ya ahlul kitab,
ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian menjadi satu antara kami dan antara kalian, namun di atas kalimat yang satu, kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam, yaitu tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita atau kami tidak berbuat kesyirikan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat yang satu yang bisa mempersatukan pada asalnya seluruh manusia, kalimat tauhid. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan seluruh tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, fala tufariqu, nasihat seorang bapak kepada anak-anaknya. Bayangkan, jangan kalian meninggalkan agama Islam tersebut ayyama hayatikum, hari-hari masa-masa kehidupan kalian, wala ya'tikumul maut, dan jangan sampai datang kepada kalian kematian illa wa antum alaih, melainkan kalian dalam keadaan di atas agama Islam tersebut. Karena agama Islam agama yang diridhai sejak dahulu sampai sekarang. Nah, barakallahu fikum, innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Karena agama Islam atau al-Islam sendiri memiliki dua makna. Paham ya? Al-Islam bermakna al-'am, wal Islam bermakna al-khas. Oleh karena itu agama semua para nabi dan semua para rasul adalah al-Islam. Dengan makna yang sudah kami sebutkan. Al-Islam bermakna al-'am, wal Islam bermakna al-khas. Paham? Na'am, barakallahu fikum. Jadi ini nasihatnya seorang bapak kepada anaknya, tidak menyanyiakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub menjelaskan kepada anak-anak keturunannya agar senantiasa kokoh di atas agama Islam, tidak meninggalkannya. Masya Allah. Dan ini perkara yang patut dan layak kita contoh. Sebagai seorang bapak, hendaknya tidak menelantarkan anak-anaknya, tidak membiarkan anaknya bersama orang-orang jahilin, bersama orang-orang munafikin, bersama orang-orang musyrikin, bersama orang-orang hizbiyin. Namun upayakan seorang bapak, kepala rumah tangga, bisa mengatur dan mendidik anaknya untuk senantiasa kokoh bersama orang-orang sabitin yang senantiasa kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebagai bentuk pelajaran bagi kita semuanya, agar kita meniti jejak mereka bagaimana para anbiya, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub alaihissalam, pesan kepada anak-anaknya agar kokoh di atas agama Islam. Oleh karena itu kita ambil pelajaran, kita semuanya juga berpesan agar anak-anak kita semuanya untuk senantiasa kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Tidak membiarkan duduk-duduk dengan orang-orang hizbiyin, tidak membiarkan duduk-duduk dengan orang-orang maftunin, atau tidak membiarkan dengan orang-orang yang senantiasa barakallahu fikum bersama orang-orang munafikin. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau alaihissalam mengajak anaknya untuk naik di atas perahu. Wa nada Nuhun ibnahu ya wa kana bi ma'zil ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru, memanggil anaknya, dan waktu itu anaknya menyendiri. Wa kana bi ma'zil ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah kamu bersama kami di sini, naik di atas perahu. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama orang kafir. Wala takum ma'al munafikin, jangan engkau bersama orang-orang munafikin. Wala takum ma'al mujrimin, jangan engkau bersama orang-orang mujrimin. Makna dari ayat tersebut, bapaknya menasihatkan kepada anaknya untuk anaknya tetap agar bersama orang-orang yang selamat.
Walaupun anaknya sendiri durhaka, namun sayangnya seorang bapak pada anaknya tidak membiarkan. Bayangkan, sampai titik akhir yang sudah keadaan sangat genting sekali, Allah Ta'ala akan timpakan azab yang sangat besar. Bapaknya masih mendakwai anaknya, mengajak bareng anaknya, ayo ikut bapak ke sini, masuk atau naik di atas perahu ini, gitu loh istilahnya. Secara bahasanya lebarnya seperti itu. Nah, namun apakah anaknya mau? Tidak mau. Allah musta'an. Nah, justru dia mengatakan, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minallah." Dia mengatakan, aku akan naik ke atas gunung itu yang bisa menjaga aku dari air. Qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Nah, pada hari ini tidak ada satupun yang selamat, yang bisa menyelamatkan dari keputusan Allah Subhanahu wa taala kecuali zat yang Maha merahmati, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa hala nam bainahumal maut fakana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara keduanya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya, dengan ombak yang sangat besar tersebut, dan dia anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Bayangkan. Kemudian juga kisah yang sering disebutkan para ulama dan tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, seorang bapak menasihatkan kepada anaknya. Kisahnya siapa? Luqman Al-Hakim. Bagaimana mendidik anaknya, tidak membiarkan. Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, dalam keadaan Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kedzaliman yang besar. La tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Ini semuanya sebagai contoh bagi kita semuanya, barakallahu fikum hafizakumullah, agar suatu ketika nanti punya keturunan, anak, cucu dan semisalnya, dan kita masih hidup, jangan sampai melalaikan mereka. Kita didik mereka dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita didik mereka dengan ajaran-ajaran yang benar, yang sesuai dengan al-adillah, dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Jangan dididik mereka dengan didikan-didikan yang jauh daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak perlu kita sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah umum yang penuh dengan banyak kemaksiatan, mulai dari ikhtilatiyah, campur baur lelaki dan wanita yang bukan mahramnya, kemudian juga mulai dari perkara-perkara aturan undang-undang atau peraturan-peraturan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, foto dan semisalnya, seragam dan semisalnya, bantalon dan semisalnya, Allahul musta'an. Namun cukup kita ajarkan kepada anak kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana mereka menghafal Al-Qur'an, bagaimana mereka memahami As-Sunnah, kita ajarkan. Kita sebelum mengajarkan kepada mereka, kesempatan bagi kita semuanya untuk belajar juga. Belajar mencari ilmu agar kita menjadi orang yang berilmu, sehingga suatu ketika kita punya anak, tidak perlu anak kita jauh-jauh untuk belajar. Dalam artian kita bisa mendidik mereka sejak dini, dalam artian tidak menelantarkan mereka. Karena banyak dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang justru anak-anak mereka disekolahkan di sekolah umum misalkan, atau sekolah-sekolah yang penuh dengan ikhtilatiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan kebaikan, adanya perzinaan, mulai dari pacaran dan semisalnya, kemudian terjadi perzinaan, hamil di luar nikah dan semisalnya. Ini terjadi, barakallahu fikum. Tidak perlu kita buktikan, cukup disaksikan. Paham ya? Kalau dibuktikan bahaya, saksikan saja bagaimana yang terjadi. Allahu musta'an. Qala Allah Ta'ala, selanjutnya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-133. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah peringatan terhadap orang-orang Yahud agar mereka itu membuka mata-mata mereka dan mau mendengar. Apakah kalian menyaksikan, wahai orang-orang Yahud, dan kalian hadir ketika datang kematian Nabi Ya'qub alaihissalam, yang waktu itu Nabi Ya'qub mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka,
Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut? Apakah kalian hadir wahai orang-orang Yahud menyaksikan ketika datang kematian Nabi Ya'qub alaihissalam? Id qala li bani, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah nanti setelah aku meninggal? Qalu, perhatikan anak-anaknya karena sudah terdidik di atas tauhid, di atas pemahaman yang benar. Apa yang mereka ucapkan? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kami akan menyembah sesembahanmu, itu Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, sesembahan Nabi Ibrahim, sesembahan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ilah yang satu, yang tunggal, yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, didikan yang memberikan pengaruh. Ketika bapaknya mendidik anaknya untuk senantiasa di atas tauhid, anak-anaknya pun mulai terdidik, dan juga dalam artian pemikiran pemahaman mereka pun juga sama dengan bapaknya. Karena pengaruh besar, barakallahu fikum. Seorang anak itu pengaruh besar dalam artian memiliki pengaruh besar terhadap bapaknya, atau bapaknya memiliki pengaruh besar terhadap anaknya. Dalam artian kita lihat bagaimana didikan bapaknya. Kalau bapaknya atau ibunya mendidik perkara yang baik, biasanya anaknya pun akan ikut baik. Karena ini adalah sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrah, suci aslinya. Tidak ada syubhat, tidak ada perkara-perkara yang lain. Namun kedua orang tuanya itu yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bayangkan, salah mendidik, salah pula yang akan terjadi nanti. Nah, barakallahu fikum. Bukan menjadi belahan jiwa dalam artian sebagai penenang jiwa. Nah, barakallahu fikum, buah hati orang tua, bukan. Justru akan menjadi bala manakala tidak tepat pada tempatnya dalam didikan terhadap anaknya. Barakallahu fikum. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah." Naam. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Sebagai fitnah, bala sebagai kalian. Bagaimana kalian mendidik mereka? Apakah kalian mendidik istri dan anak untuk senantiasa di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah membiarkan mereka terbengkalai dan semisalnya? Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. Nah, paham ya yang ayat pertama tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh, maka berhati-hatilah kalian dengan mereka. Maksudnya hati-hati dengan mereka, jangan membiarkan mereka untuk terbengkalai di atas apa? Kesesatan. Ajari mereka Al-Qur'an, ajarkan kepada mereka As-Sunnah, ajarkan kepada mereka na barakallahu fikum agama yang benar, agar tidak menjadi musuh. Karena kalau sudah berseberangan barakallahu fikum, anak yang durhaka, nah barakallahu fikum, biasanya sudah tidak taat kepada orang tua. Disuruh tidak mau. Istri juga sama saja. Kalau durhaka kepada suaminya sudah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sungguhnya hanya saja, naam, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa jadi menjadi fitnah. Paham ya? Manakala tidak ditempatkan pada tempatnya. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, inilah kisah yang sangat mengharukan bagi kita semuanya, dalam artian bisa kita petik pelajaran yang sangat berharga di sini. Manakala bapaknya memberikan wasiat dan menasihatkan kepada anaknya agar senantiasa istiqamah di atas agama yang benar, anaknya pun mulai terdidik sejak itu pula untuk senantiasa istiqamah di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Bayangkan ini. Nah, barakallahu fikum. Ketika bapaknya tanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah nanti setelah aku meninggal, wahai anak-anakku? Qalu,
Mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah sesembahanmu wahai bapakku, seakan-akan seperti itu. Sesembahan bapak-bapakmu dalam artian yang sebelum-sebelumnya, sesembahan Nabi Ibrahim, sesembahan Nabi Ismail, sesembahan Nabi Ishaq, ilah yang satu. Nah, tidak ada duanya, barakallahu fikum. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya pasrah kepadanya. Qala al-mufassirun asabahumullah akuntum ayyuhal yahud hadirina hina ja'al maut Yaqub. Apakah kalian wahai Yahud, orang-orang Yahud, apakah kalian itu hadir ketika datang kematian Nabi Yaqub alaihissalam? Idzama'a abna'ahu wa sa'alahum, ketika Nabi Yaqub mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di mauti?" Apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal nanti? "Ma ta'buduna min ba'di mauti?" Apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal nanti? Qalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan bapak-bapakmu, yaitu sesembahan Nabi Ibrahim, sesembahan Nabi Ismail, sesembahan Nabi Ishaq, ilaha wahida, ilah yang tunggal, ilah yang satu. Wa nahnu lahu munqaduna khadi'un, dan kami hanya kepada sesembahan tersebut, maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami tunduk, patuh dan pasrah serta mendudukkan diri. Paham ya? Nah, munqadun pasrah, khadi'un tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didikan seorang bapak beranaknya pengaruh besar. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke 134. Allah taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun, itu tadi atau umat tersebut adalah umat yang telah terdahulu. Dalam artian umat-umat terdahulu yang telah lalu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka perbuat. Wa lakum ma kasabtum, dan untuk kalian apa yang kalian perbuat berupa amalan-amalan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Paham ya? Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Qala al-mufassirun asabahumullah, tilka ummatun min aslafikum qad madat. Itu adalah umat terdahulu atau umat yang telah mendahului kalian, qad madat, yang telah berlalu. Lahum a'maluhum, bagi mereka amalan-amalan mereka. Walakum a'malukum, dan untuk kalian amalan-amalan kalian. Wala tusaluna an a'malihim, dan kalian tidak akan ditanya tentang amalan-amalan mereka. Wa hum la yus'aluna an a'malikum, mereka pun juga tidak ditanya tentang amalan-amalan kalian. Wa kullun sayujaza bima fa'alah, masing-masing orang akan dibalasi dengan apa yang dia kerjakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya baik. Jika amalannya jelek, balasannya jelek. Naam. La yu'akhadhu ahadun bidzanbi ahadin. Tidak ada seorang pun yang akan dihukum, disiksa dengan sebab dosa orang lain. Wala yanfa'ahadan illa imanuhu wa taqwa. Dan tidak ada sedikit pun, tidak ada yang bisa memberikan manfaat pada seorang pun kecuali keimanannya, ketakwaannya. Karena ini intinya, barakallahu fikum hafizakumullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih, rawahul Bukhari Muslim, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, atau innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad-jasad kalian. Seindah apapun postur tubuhnya enggak dilihat. Tidak pula bentuk-bentuk kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Namun Allah Subhanahu wa taala akan perhatikan dan melihat amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Keimanan dan ketakwaan kalian yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Oleh karena itu
Keimanan ini adalah salah satu kunci untuk seorang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada pendalilan bahwasannya setelah kalian berdakwah, setelah kita berdakwah kepada kaum muslimin misalkan, atau kepada orang-orang untuk mengajak kepada agama yang benar, mengajak kepada barakallahu fikum Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun justru mereka menolak dan tidak ingin kembali dan tidak taat serta tidak menerima dakwah kita, tidak masalah. Dalam artian bagaimana mereka itu apa yang mereka amalkan. Dan kita apa yang kita amalkan. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Dan mereka pun juga tidak akan ditanya tentang apa yang kalian perbuat. Setelah itu semuanya telah ditegakkan barakallahu fikum. Namun perlu diperhatikan. Di sini maknanya bukan terus pasrah gitu ya. Terserah kalian misalkan atau terserah kita, tidak. Namun di sini barakallahu fikum hafizakumullah, setelah didakwahkan, diajarkan, kok menolak, membantah, membangkang, itu urusan mereka. Kita semuanya akan mendapatkan balasan yang kita amalkan. Adapun mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka amalkan. Barakallahu fikum, karena barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kemudian orang yang diajarkan tersebut mengamalkannya, atau orang yang diajari tersebut mengamalkannya, maka orang yang mengajarkan tersebut dapat pahala 2 kali lipatnya, dalam artian double. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, dalam artian sunnah-sunnah yang terpendam dia hidupkan, dia dakwahkan kembali, maka dia mendapatkan pahala mengajarkan sunnah tersebut dan pahala orang yang mengamalkan sunnah. Sampai tegak hari kiamat. Kemudian barang siapa yang dia itu justru menghidupkan, mengajarkan sunnah sayyi'ah, ajaran yang jelek, barakallahu fikum, ajaran yang jelek, syariat yang jelek, yang berseberangan dengan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, falahu wizruha, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Barakallahu fikum, hingga tegak hari kiamat. Di dalam riwayat disebutkan tanpa mengurangi dosa-dosa yang barakallahu fikum, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang ada pada dirinya. Dalam artian barakallahu fikum, dosanya justru akan apa? Kembali kepada dia juga. Paham ya? Dia sudah berdosa karena mengajarkan kejelekan, sekaligus mendapatkan apa? Dosanya orang-orang yang mengamalkan karena diajari tadi itu. Barakallahu fikum. Kemudian yang beramal kebaikan juga sebaliknya. Dia akan mendapatkan pahala, dia mengajarkan kebaikan dan pahala orang yang diajari, tanpa mengurangi pahala orang yang diajar tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.